mengumumkan rencana tapering ya di awal bulan November ini. Total pengurangan pembeliannya per bulan itu 15 miliar. Sehingga tapering ini diperkirakan akan selesai sekitar bulan Juni 2022. Jadi memang tapering ini merupakan suatu hal yang sempat dikhawatirkan ya akan membuat gejolak atau meningkatkan volatilitas pasar obligasi. Seperti yang sempat terjadi di tahun 2013, di mana pada saat itu yield obligasi Indonesia sempat melambung tinggi juga ya. Tapi akan tetapi sepertinya dampak tapering kali ini sudah lebih diantisipasi pasar. Jadi bukan suatu kejutan lagi lah oleh investor. Karena pertama, sebenarnya sudah dikombinasikan jauh di muka dan dengan baik oleh The Fed ini. Dari sisi timing, emal, jadwalnya semua sudah sangat transparan. Sehingga sebenarnya sudah di-price in oleh pasar sendiri. Selain itu, kami juga melihat kondisi makro Indonesia sekarang sudah much better sih dibanding tahun 2013. Kalau kita lihat data-data makro seperti inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, itu semua lebih suportif untuk dapat menanggulangi gejolak kenaikan yield global. Jadi kami melihat sih so far tapering ini tidak berdampak apa-apa sih untuk pasar obligasi Indonesia. Begitu Mbak Iva. Oke, tidak akan terlalu berdampak dan tidak akan separah taper tantrum di tahun 2013 begitu ya. Dan ini juga memang sudah disebutkan oleh berbagai pihak juga begitu Pak Ezra. Tapi kalau kita lihat begitu, apakah memang ada perubahan sikap dari pelaku pasar ataupun juga dari para investor begitu sehingga akhirnya cenderung memilih mungkin surat berharga yang tenornya lebih pendek begitu ketimbang yang lebih panjang, atau seperti apa Pak dengan adanya isu tapering ini? Oke, jadi kalau kita kilas balik ya ke bulan Oktober menjelang tapering, pasar obligasi Indonesia itu malah cenderung mengalami penguatan. Jadi kami melihat itu mungkin ada dinamisme lebih dari sisi dalam negeri, dari suplai obligasi yang berkurang, sehingga memang banyak investor itu memilih masuk kepada pasar obligasi, mungkin masuk ke tenor, depending on strateginya ya. Contohnya kayak Mami itu memiliki beragam strategi dari durasi yang pendek, menengah, panjang, sehingga tentunya kami akan memilih atau memposisikan portfolio sesuai dengan strategi yang sudah di-set. Nah, kami sendiri sih melihat dengan ekspektasi tapering itu tidak terlalu berpengaruh, maka kami sudah memposisikan portfolio dengan lebih agresif. Kami mengantisipasikan yield 10 tahun dapat turun ke level 6%, which sekarang sih sudah mencapai level tersebut sih Mbak Iva. Jadi memang investor cenderung melihat kondisi dalam negeri itu lebih memposisikan lebih dominasi dibanding kondisi global, karena kita melihat sih sebenarnya ya seperti ada likuiditas dalam negeri sangat tinggi ya. Tadi saya sampaikan juga tentang adanya supply yang menurun di bulan Oktober ini. Jadi sebenarnya kami melihat sejauh ini sih pasar obligasi Indonesia tetap stabil. Kami sendiri sih belum melakukan perubahan signifikan pada portfolio karena kami melihat keyakinan atas pasar obligasi Indonesia masih tinggi. Oke, tadi Anda katakan untuk yang tenor 10 tahun begitu yield-nya juga bisa mencapai 6%. Nah ini kira-kira prediksinya kapan sih Pak Ezra? Sebenarnya sekarang sudah mencapai level 6% Mbak Iva. Nah, pertanyaannya apakah akan bisa lagi turun lagi dari level sekarang ini? Nah, kami melihat sebenarnya dengan event-event yang dikhawatirkan oleh market itu sudah berlalu ya, contohnya kayak tapering dan lain-lain, itu seharusnya dengan kemarin juga ada announcement dari DJPPR bahwa tidak akan ada lelang lagi, jadi sudah ada cancellation ya atas lelang sampai akhir tahun ini. Jadi sebenarnya itu akan memberikan sentimen positif untuk pasar obligasi Indonesia. Jadi kami melihat sih pertama dengan sudah semua event yang dikhawatirkan sudah dilalui, ya kami expect yield US Treasury juga akan tetap berada di range 1,4-1,6, kondisi domestiknya masih sangat suportif, sehingga potensial sampai akhir tahun ini kami melihat 10 years Indonesia bisa mencapai level 5,75 ya, dengan kondisi makro yang stabil dan juga dengan supply yang relatif sedikit, dan juga dari sisi demand yang masih suportif sampai akhir tahun. Oke, jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.